Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ella Faiko, NPM 2021 1450669 dari kelas S2F. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu kealaman dasar tentang perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nurmala Hajahra, NPM 2021 14500 Yang pertama yaitu tentang sel dan pembelahan sel. Apa itu yang dimaksud dengan sel? Apa itu sel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusunan bagian-bagian tubuh. Sel juga merupakan komponen paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada membran sel, sitoplasma, dan inti plasma. Membran sel sendiri berfungsi sebagai iritabilitas. Yang kedua tadi ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai metabolisme, dan yang terakhir ada inti plasma. Inti plasma sendiri itu berfungsi sebagai pembelahan sel. Yaitu ada fungsi sel. Fungsi sel ada 4, yaitu yang pertama meregenerasi sel-sel yang mati atau rusak. Yang kedua pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu berkembang biak atau reproduksi. Dan yang keempat variasi individu baru, yaitu ada pembelahan sel. Pembelahan sel di sini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada mitosis, mitosis, dan meiosis. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dari mitosis. Yang pertama yaitu biasanya mitosis itu terjadi pada makhluk hidup sederhana. Contohnya seperti ganggang dan bakteri. Awal mula terbentuknya sel dinding baru pada dinding dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. Kemudian inti sel membelah dua dan bergerak saling menjauh. Selanjutnya, pergerakan saling menjauh itulah kemudian diikuti oleh dinding sel. Kemudian terbentuk menjadi 2 sel atau anak yang berkembang menjadi dewasa ataupun membelah lagi, dan seterusnya. Yaitu proses mitosis. Proses mitosis sendiri mempunyai 6 fase. Yang pertama yaitu ada interfase. Interfase adalah kromatin yang tampak sebagai butir-butir terbesar dalam inti sel. Dan yang kedua adalah profase. Profase ini merupakan benang-benang kromatin yang kemudian berubah menjadi kromosom. Dan setelahnya kromosom berduplikasi menjadi kromatid. Dan yang ketiga adalah metafase. Metafase merupakan pasangan kromosom memendek dan pada posisi bidang ekuartel dan sentriol berubah menjadi kutub. Yang keempat yaitu ada anafase. Anafase ini merupakan pasangan kromatin mulai memisahkan diri dan menuju arah yang berlawanan ke kutubnya masing-masing. Dan yang kelima yaitu ada telofase. Telofase ini merupakan sudah mulai memisahkan diri dan membelah menjadi 2. Membelah menjadi 2 maksudnya yaitu nukleus dan membran inti terbentuk kembali dan sel yang dihasilkan adalah identik. Proses ini disebut juga dengan reduksi. Kenapa bisa disebut dengan reduksi? Karena terjadi pengurangan jumlah kromosomnya. Selanjutnya yaitu menghasilkan sel anakan dengan jumlah setengah dari jumlah sel induknya. Kemudian dalam pembelahan hal ini terjadi 2 kali pembelahan secara berturut-turut tanpa adanya diselingi interfase. Perkembangbiakan makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu ada aseksual dan seksual. Aseksual terdiri dari 4 bagian, yaitu ada pembelahan sel kembar,
kedua kuncup, ketiga pembentukan spora, yang keempat adalah vegetatif. Dan seksual terdiri dari dua, yaitu ada konjungsi dan fertilasi. Selanjutnya aseksual. Aseksual yaitu ada pembelahan kembar, kuncup, pembentukan spora, dan vegetatif. Pembelahan kembar yaitu sel membelah membentuk sel anak yang mempunyai jumlah sitoplasma. Induknya tidak mati, tetapi menjadi individu baru. Hewan bersel satu atau amuba dan tumbuhan tingkat rendah. Kuncup. Inti membelah menjadi dua sama besar. Sitoplasma tidak sama besar, yang kecil disebut kuncup. Contohnya hidra, binatang bunga karang. Pembentukan spora. Spora adalah sel yang sangat kecil dan diselimuti selulosa. Spora dibentuk dari inti MH bersel satu. Tiap inti disertai sedikit sitoplasma dan diselimuti selulosa. Spora menjadi sel baru dengan menembus dinding sel induknya. Proses ini disebut sporulasi. Contohnya terdapat pada jamur roti. Yang terakhir, vegetatif. Pembentukan individu baru dari bagian tumbuh induk. Tumbuhan ini umumnya berkembang biak dengan cara batang, akar, umbi, dan lain-lain. Selanjutnya, seksual. Seksual ada dua, yaitu konjugasi dan fertilasi. Konjugasi yaitu dua sel yang memiliki bentuk yang sama disebut dengan isogamet. Peleburan isogamet disebut dengan konjugasi. Contohnya terjadi pada hewan dan tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua, selanjutnya fertilasi. Fertilasi yaitu dua sel yang berbeda disebut heterogamet. Pelebaran heterogamet disebut fertilasi. Contohnya terjadi pada tumbuhan dan tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, proses perkembangan sel hasil fertilisasi pada manusia atau hewan. Ada 5, yaitu pertama ada fertilisasi, kedua zigot, ketiga morula, keempat blastula, dan yang terakhir gastrula. Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan seperti pada sebelumnya. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Selanjutnya, apa itu zigot? Perlu diketahui bahwasannya zigot merupakan sebuah sel yang terbentuk dari pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim seorang wanita. Selanjutnya, zigot tersebut akan menjadi cikal bakal terbentuknya janin yang akan terus-menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu di dalam rahim itu. Selanjutnya ada morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Selanjutnya ada blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pembelekuhan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastozoel. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula. Yang terakhir adalah gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrula pada beberapa hewan tertentu, seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi. Berbeda dalam hal jumlah lapisan dinding tubuh embrionya.
Selanjutnya adalah evolusi. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi perlahan-lahan dan terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Mengetahui adanya evolusi. Yang pertama, satu, melalui fosil. Kedua, umur bebatuan yang mengandung sisa kehidupan zaman dahulu. Makhluk sederhana terdapat di bebatuan yang lebih tua. Ketiga, membandingkan anatomi tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, ada teori dari beberapa ahli. Pertama, teori dari Lamarck, yaitu leher panjang karena adaptasi. Yang kedua ada teori Darwin, seleksi alam, the origin of species by means of natural selection. Yang ketiga ada teori Darwin dan Weismann, yaitu Weismann menyempurnakan melalui teori genetika. Evolusi adalah aktivitas genetis, sel-sel tubuh tidak dipengaruhi lingkungan. Yang terakhir ada teori dari De Vries, yaitu perubahan pada evolusi karena adanya mutasi gen, memadukan mutasi dengan Darwin. Selanjutnya adalah perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk merespon perubahan di sekitar mereka. Sedangkan benda mati adalah semua benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, meja, kursi, dan lain-lain. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam. Makhluk hidup merupakan suatu substansi yang dapat menjalankan proses kehidupan. Yang pertama, bergerak. Kedua, metabolisme, contohnya nutrisi, sintesis, ekskresi, dan ekspirasi. Yang ketiga, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, contohnya regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Dan yang terakhir, tanggap terhadap perangsang. Selanjutnya, benda mati dan cirinya. Benda mati merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda mati: tidak dapat bergerak, tidak menggunakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, tidak ada tanggap terhadap perangsang. Jadi, kesimpulan dari perkembangan dan variabilitas makhluk hidup yaitu evolusi. Evolusi sendiri merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Suatu individu tidak dapat mengalami evolusi, hanyalah suatu populasi yang dapat mengalami hal tersebut. Komposisi genetik dari suatu individu sudah ditentukan semenjak terjadinya fertilasi, yakni persatuan antara spermatozoid dan sel-sel telur. Keanekaragaman merupakan faktor utama dari evolusi. Meskipun prosesnya sudah diketahui pada masa Lamarck dan Darwin, tanpa adanya variasi, tidak akan terjadi evolusi. Ada faktor yang bekerja untuk mempertahankan keutuhan suatu jenis. Perubahan yang diperoleh oleh individu adalah perubahan dalam ekspresi dari potensi pertumbuhan yang dikandung gen yang dibawanya. Teori evolusi modern juga berpendapat bahwa sifat-sifat benda hidup berubah dengan bertambahnya waktu dan perubahan pun diarahkan oleh seleksi alam. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya.
Mengapa demikian? Karena mereka adalah makhluk tak hidup. Jadi, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.